Oke, bimbingan skripsi silakan, bimbingan skripsi S1 dulu. S1 mana? Ada nggak S1 bimbingan masa hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, silakan. Oke. Sebentar. Sudah muncul belum, Pak? Ya, zoom lagi, zoom lagi, zoom lagi, di zoom lagi. Biar lebih jelas. Terus. Udah. Kemarin terakhir saya sampai sini, Pak, pembahasan hasil Iya, penelitian. iya, Untuk pembahasan yang pertama itu pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. iya, Berdasarkan hasil di atas tadi, hasil yang di tabel 413 menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan sehingga menolak hipotesis pertama. iya. Dan penelitian ini dilakukan pada 21 perusahaan industri manufaktur pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2019. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila, Dewi Kusuma, Azhar, Ilmiah dan Sutrisno, dan Chen et al. Tapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tendian dan Jonathan, Victory dan Cesi Vivani, dan Parta dan Noviari. Hasil negatif ini menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, itu akan menurunkan nilai perusahaannya. Ini menurut penelitian Ilmiani dan Sutrisno, tindakan manajemen yang dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak atau tax avoidance berdasarkan monitoring dari institusi akan adanya peningkatan pada nilai perusahaan. Akan tetapi, pada laporan keuangan yang didapat akan menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Pengaruh ini diartikan bahwa praktik penghindaran pajak itu kurang efektif digunakan dalam memberikan kesan yang baik kepada calon investor atau investor. Berkaitan dengan teori sinyal yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada calon investor atau pengguna laporan keuangan. Dan pada penelitian Tendian dan Jonathan itu menjelaskan bahwa perusahaan yang memberikan laporan keuangan dengan jelas dapat meningkatkan minat kepada investor, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan akan adanya peningkatan nilai saham juga. Dengan adanya laporan keuangan tersebut, para investor akan menganalisa bagaimana tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan investor kepada manajemen perusahaan tersebut. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh kepemilikan institusi terhadap hubungan tax avoidance dan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil yang didapat, penelitian yang ada pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, sehingga menerima hipotesis kedua. Penelitian ini dilakukan pada 21 perusahaan industri manufaktur pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Victory, dan Azhar 2017. Hasil positif ini menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham institusi dengan proporsi yang cukup tinggi akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut, maka dapat dikatakan semakin besar tingkat kepemilikan institusi dapat menciptakan kontrol yang tinggi terhadap manajemen. Karena institusi memiliki kemampuan yang objektif dan profesional dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, dan manajemen akan lebih hati-hati dalam melakukan penghindaran pajak. Berkaitan dengan teori keagenan, Jensen dan Making 1976, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusi yang tinggi akan membuat investor lebih percaya pada perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaannya, dikarenakan tingginya tingkat kepemilikan institusi membuat manajer atau manajemen lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya dan dalam melakukan penghindaran pajak. Untuk yang selanjutnya itu implikasi manajerialnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas mengenai hubungan antara nilai perusahaan, penghindaran pajak, dan kepemilikan institusi, pada penelitian ini terdapat beberapa hasil yang dapat digunakan atau dijadikan pertimbangan
atau dapat dimanfaatkan pada berbagai pihak atau pihak yang membutuhkan seperti calon investor. Penelitian ini dilakukan pada 21 perusahaan industri manufaktur pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Setelah adanya hasil uji regresi pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan untuk variabel pemoderasinya yaitu kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan. Hal ini berdampak menurunnya minat calon investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang nilai penghindaran pajaknya tinggi, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penghindaran pajak kurang efektif dalam memberikan kesan yang baik pada calon investor atau investor, dan tentunya pada citra perusahaan tersebut. Dengan begitu, tingkat minat pada saham perusahaan akan menurun dan berujung akan menurunkan harga saham perusahaan. Cara mengatasinya itu adalah dengan melakukan penurunan tingkat penghindaran pajak dan manajemen risiko yang kuat agar meminimalisir tingkat risiko yang dihadapi. Di sisi lain, untuk calon investor disarankan untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan yang nilai penghindaran pajaknya besar dan beresiko tinggi. Untuk variabel kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi dapat memperkuat hubungan negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil ini disimpulkan kepemilikan institusi yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pemilikan institusi yang berada pada perusahaan mampu memonitoring kinerja manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hadirnya kepemilikan institusi akan meningkatkan akuntabilitas pada manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan dan dalam melakukan penghindaran pajak. Namun kepemilikan institusi biasanya berada dalam perusahaan dengan proporsi yang tidak besar, maka pihak institusi hanya berkesempatan kecil dan kurang efektif dalam memonitoring kinerja manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Untuk itu, penting pada perusahaan untuk meningkatkan nilai kepemilikan institusi atau saham yang dimiliki institusi agar manajemen perusahaan dapat termonitor untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Untuk bab 5-nya ini penutup, kesimpulannya berdasarkan hasil regresi yang didapat. Untuk yang pertama, tax avoidance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Untuk keterbatasan dan sarannya ini, yang pertama, penelitian hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu penghindaran pajak, serta satu variabel moderasi, yaitu kepemilikan institusi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memodifikasi dan mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambah variabel independen seperti kebijakan dividen, profitabilitas, dan variabel lainnya. Untuk yang kedua, objek penelitian hanya terbatas pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2019. Sehingga penelitian ini tidak dapat digunakan pada industri-industri lain selain di sektor ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan sektor dan industri perusahaan di Indonesia diperluas. Dan sudah, Pak. Pak. Halo, itu mengenai itunya, aplikasi manajer udah nih? Sudah, Pak. Oke. Udah, kalau kamu cek lagi ya tulisannya, ketikannya ya. Oh iya, Pak. Bab 4 kesimpulannya. Oke, siap, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya.
Oke, berikutnya siapa lagi? Ada lagi ya? Ada, Pak. Siapa? Oh, nanti S2 nanti habis ini. Ini S1 Mbak. Tuh. Iya, S1 Pak, skripsi kan? Oh iya, 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 silakan. Kamu bukannya mau itu mau ujian? Iya, tinggal ngurus administrasinya, Pak. Siapa lagi sekarang? Tinggal bikin PPT sama mau minta tanda tangan Bapak. Oh, ya udah. Eh, Tanda tangannya via apa ya, Pak? Tantangan apa? Tanda tangan untuk kayak dokumen-dokumen pendaftaran sidang. Ya. Oke, online ya. Oke, online aja. Oh, nanti dikirim via email ya, Pak? Iya. Oke. Pak, untuk eh, presentasinya apa nanti ada latihan dulu Pak sama Bapak atau gimana ya Pak? Apa? Untuk presentasi sidangnya apa ada latihan lagi Pak dengan Bapak? Udah nanti aja pas mau sidang aja ya, nanti pas mau sidang aja. Oke, nanti dikabarin ya Pak. Kalau pas Oke. sidang langsung kamu latihan presentasi dengan bikin PowerPoint-nya ya. Oke. Ya. Kalau sekarang nggak usah dulu, nanti takutnya kalau mending sebelum sidang kan jadi lebih masih teringat. Kalau sekarang masih lama, mungkin 2 minggu lagi. Coba tanya kapan kamu mau sidangnya ya. Ya. Coba tanya kalau sidangnya mau minggu depan nanti minggu depan aja kita sebelum kamu sidang itu aja ya. Ya. Iya Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain Devita? Udah sih Pak. Berarti nanti saya email ya Pak untuk dokumennya. Ya, silakan. Oke, Ada makasih lagi Pak yang lain? Sar. Sama-sama. Ada lagi lain yang bimbingan itu skripsi satu ada nggak? Udah sih Pak, saya juga sama Iya. kayak Devita, Oke, oke, cuma sama. minta tanda tangan. Iya, Ica. Nanti Ya, ya, siapkan ya, Ica, ya. Siapkan perpuinnya ya. iya Pak. Oke, makasih Ica. Oke. Ini saya tutup ya, anunya untuk bimbingan S1 ya.